Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah sekarang kita bisa melanjutkan cerita Nabi Isa alaihissalam pada pertemuan yang ketiga dengan judul yang kelima. Judulnya adalah Ni'matullahi ala Bani Israel, nikmat Allah yang diberikan kepada Bani Israel. Jadi Bani Israel ini memang diutamakan dulunya oleh Allah. Bahkan ada firman-Nya nanti ada di bawah. Wa kanu ummatan, adalah mereka itu sebuah umat. Mereka Bani Israel itu sebuah umat, tamtazu 'anil umamil mu'asirati lahum, yang berbeda dari umat-umat yang ada pada zaman itu. Walahum, yaitu bagi mereka itu berbeda. Wa bi aqidati tauhidi, maaf tidak ada wawunya, bi aqidati tauhidi. Mereka itu kenapa berbeda? Karena masih ada akidah tauhidnya, walaupun tercampur-campur nanti kan, yang bisa kemungkinan merusak tauhidnya. Tetapi pasti ada segolongan kecil yang tetap berpegang teguh, yang tetap beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Wadhalika, dan yang demikian itu sir tafdilihim, rahasia keutamaan mereka, ala ghairihim hina idzin, di atas umat-umat yang lain ketika itu. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan sungguh Allah Ta'ala telah berfirman. Ini firman-Nya, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, Ingatlah oleh kalian akan nikmat-nikmat yang telah aku berikan nikmat itu kepada kalian. Wa anni, dan ingatlah bahwa saya, kata Allah, faddaltukum 'alal alamin, aku melebihkan kaum kalian, bangsa kalian di atas bangsa yang lain di dunia ini. Memang ada firman Allah seperti itu, tetapi karena keingkarannya, karena kekurang ajarannya, maka seolah-olah dihapuslah gitu. Nukranun lil jamil, judul yang ke-6, nukranun lil jamil. Nukran bermakna ingkar, ingkarun, yaitu pengingkaran, lil jamili, bagi sesuatu yang indah. Gimana maksudnya ya? Nukranun lil jamil. Walakin, akan tetapi, tasarrabat ilaihim, yang bercampur, bocor, arti tasarrabat ini, bocor kepada mereka itu, bihukmin, dengan satu hukum al-ikhtilat, bihukmil ikhtilat, hukum-hukum yang tercampur, wa mujawarat syu'ubil musyrikatil wasaniyah, hukum-hukumnya tercampur, dan kehidupan bertetangganya orang-orang Yahudi itu bercampur juga dengan bangsa-bangsa orang-orang musyrik yang menyembah berhala. Wabitulil ahdi, dan karena sebab panjangnya masa bita'alimil anbiya'i, yaitu mungkin maksudnya ini karena sudah lama tidak ada nabi, seolah-olah zaman fatrah, mungkin maksudnya ini karena sebab lamanya masa pengajaran para nabi itu. Aqaidu zaifatun, akidah mereka itu zaifah, palsu, wa adatun jahiliyah, dan kebiasaan adat mereka itu termasuk adat jahiliyah. Waqad abadul ijla fi Misra, dan sungguh mereka orang-orang Israel itu
telah menyembah sebuah patung sapi fi Misra, di negeri Mesir. Wa balaghu fi taqdisi Uzairin wa ta'zimihi, dan mereka bersangatan di dalam mensucikan dewa Uzair dan wa ta'zimihi, dan mengagungkannya. Ini Uzair ini saya kurang tahu bentuknya seperti apa. Apakah itu dewa seperti dewa sapi atau dewa manusia, saya kurang tahu. Jadi bagi teman-teman yang mengetahui silakan untuk komentar. Hatta takhattau bihi hudud al-bashariyah, hingga keterlaluanlah melampaui batas, hudud al-bashariyah, melampaui batasan kemanusiaan. Oh, mungkin kalau dilihat di sini Uzair itu sepertinya manusia. Wa balagat bihim al-waqahah, dan sampai kepada mereka itu al-waqahah, kekurang ajaran, ila an-nasabu, bahwasanya mereka menghubungkan dirinya atau menasabkan dirinya ba'da a'mali syirki wal wasaniyati, akan sebagian amal-amalan kesyirikan dan penyembahan berhala, wa a'mal sihri wal kufri, dan menisbatkan diri mereka pada satu amal-amal, pada suatu perbuatan sihir dan kekufuran, wal af'al syani'ah, dan perbuatan yang apa ini, yang jelek lah, ila ba'dil anbiya, perbuatan kurang ajar kepada sebagian para nabinya, walam yattaqullaha fihim, dan mereka itu tidak bertakwa kepada Allah. Zahwu, ini judul yang ke-7, Zahwun wa idlalun. Zahwun artinya al-zulmu, yaitu kelaliman. Sedangkan idlal ini artinya ijtara'a, yaitu berani. Gimana cara mengartikannya ini? Kelaliman dan kekurang ajaran lah gitu. Wa kanu ragma kulli dzalika syadidil idlali bin nasabi, adalah mereka orang-orang Israel itu meskipun kulli dzalika, meskipun semua yang terjadi lah gitu, syadidil idlali, mereka syadidil idlali, syadid ini terus bersangatan di dalam kekurang ajaran lah gitu. Syadidil i'timadi alal amani wal ahlami, dan sangat-sangat kepercayaannya di atas angan-angan dan lamunan. Mereka itu berangan-angan, mereka itu melamun bahwa nanti mereka itu akan selamat lah gitu. Yaqulun, mereka berkata, ayat Al-Quran, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, kami ini, kata orang Israel, adalah anak-anak Allah, wa ahibba'uh, dan para kekasihnya Allah. Wa yaqulun, dan mereka berkata, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah, api itu tidak akan pernah menyentuh kami kecuali hanya beberapa hari saja. Jadi mereka sangat percaya diri bahwa dia itu akan masuk surga, walaupun masuk neraka tetapi hanya sebentar saja. Judul yang ke-8, Wiladatul Masihi, lahirnya Nabi Isa. Masih ini artinya yang diurapi. Urapi itu maksudnya kalau kita tebarkan air sedikit di rambut kita, lalu kita selang-selangi dengan jari kita, itu namanya diurapi lah kita. Wahayatuhu, dan bermula hidupnya beliau Nabi Isa itu, wa da'watuhu, dan dakwahnya, wa ma'isyatuhu, dan kehidupannya, tahaddiyan likulli dzalika, itu sebagai satu perlawanan bagi hal yang demikian itu.
maksudnya bagi kekurang ajarannya lah gitu. Tahaddiyan lil mahsusil muqarrari, sebagai satu bentuk perlawanan bagi sesuatu yang sudah nyata, al muqarrari, yang yang umum atau yang sudah diputuskan lah gitu, yang sudah berjalan, yang sudah dipastikan adanya. Maaf ada iklan. Ada iklan. Lanjut. Tahdiyan lil a'raf syai'ah. Juga sebagai perlawanan bagi pengetahuan yang umum. Maksudnya ini kan Nabi Isa bisa melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan para manusia, di luar akal manusia, yang berlawanan dengan ilmu-ilmu umum. Wal adatil mutabba'ah, dan kebiasaan-kebiasaan yang diikuti. Wal qawaninil marsumah, dan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Wal musulul ulya allati yu'minu bihal yahud, dan saya tidak tahu apa musulul ulya maksudnya ini. Dan 3 yang tinggi, apa saya nggak tahu. Coba nanti teman-teman yang mendengarkan, kalau ada yang tahu bisa ditaruh di kolom komentar. Dan musulul ulya, yang musulul ulya itu beriman biha dengannya, al-Yahud, yaitu orang-orang Yahudi. Wal ghayatillati, dan tujuan-tujuan allati yatanafasuna fiha, yang mereka orang-orang Bani Israel itu saling berlomba-lomba padanya. Wa yataqataluna 'alaiha, dan saling berbunuh-bunuhan. Ini maksudnya ini sulusul ulia ini saya kurang tahu ini. Fawulida min tariqatin ghairi ma'lufatin, maka dilahirkanlah Nabi Isa dengan cara yang tidak lazim, yang dengan cara yang tidak wajar. Wa kallaman nasa fil mahdi, dan dia Nabi Isa bisa berbicara, bisa berucap, berkata-kata kepada para manusia fil mahdi, ketika ia masih di dalam buayan ibunya. Wa nasha'a fi ahdani ummin faqiratin mutabattilatin, dan ia tumbuh di dalam asuhan lah ini, di dalam asuhan ibunya yang miskin, mutabattilatin, yang perawan. Wa 'asha fi jawin mali'in bil ta'ni wal qadhi, dan ia hidup dalam kondisi gimana nih? Dalam kondisi atau cuaca mali'in, yang penuh. Mali'in, kondisi jawin ini cuaca, tapi di sini kondisi lebih pas. Dan ia hidup dalam kondisi yang penuh dengan pencemaran nama baik, wal qadhi, dan fitnah. Jadi Nabi Isa itu dipitnah oleh rahib-rahib Yahudi bahwa ia lahir dari hasil zina. Ia tidak percaya, mereka tidak percaya bahwa Maryam itu melahirkan tanpa seorang suami. Mereka percaya itu bahwa Maryam itu telah berzina. Ba'idin an madahiril 'azamati wal ghina, jauh dari tampilan yang layak lah gitu, wal ghina, dan mewah. Jadi penampilannya itu biasa-biasa saja. Yujalisul fuqara, iya Nabi Isa itu menemani duduk orang-orang fakir. Wa yu'akiluhum, dan memberikan mereka makanan. Wa yahnu alaihim, dan iya Nabi Isa itu sangat-sangat berkasih sayang kepada mereka. Wa yuwasil du'afa'a wal ghuraba, dan iya Nabi Isa itu menghibur orang-orang yang lemah dan orang-orang yang
orang-orang asing. Berarti mungkin orang asing ini gimana ini? Wala yufariqu, dan ia Nabi Isa tidak membeda-bedakan baina faqirin wa ghaniyin, di antara orang fakir dan orang yang kaya, wa hakimin wa mahkumin, dan seorang pembesar dan rakyat kecil. Jadi hakim ini kan biasanya orang besar gitu, ataupun penguasa. Wa mahkumin ini berarti rakyat. Wa syarifin, dan tidak membedakan orang mulia. Wa wadhi'in, dan orang-orang rakyat jelata. Lagi satu. 9. Mu'jizatul Masih, mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Wa akramallahu bin nubuwati wal wahyi, dan Allah memuliakan Nabi Isa dengan kenabian dan wahyu. Wa atahul Injil, dan ia memberikan kepada Nabi Isa itu sebuah kitab Injil. Wa ayyadahu bi ruhil qudus, dan membantunya dan menopangnya dengan bi ruhil qudus, dengan malaikat Jibril. Wal mu'jizatil bahirah, dan ditopang juga dengan mukjizat yang mempesona. Yashfillahu bihil marda. Jadi mukjizatnya Nabi Isa ini sangat luar biasa. Jadi orang-orang terpesona, orang-orang Romawi pun terpesona sebenarnya. Tetapi mereka itu, orang-orang Romawi ketika itu hanya memikirkan kekuasaannya. Yashfillahu bihil marda, yang Allah menyembuhkan dengan sebabnya Nabi Isa itu orang-orang yang sakit. Alladzina ajiza, orang-orang yang lemah. An mudawatihim al-atibba, yang susah disembuhkan oleh para tabib. Tabib sudah keteteran, sudah tidak bisa menyembuhkan. Tetapi ketika Nabi Isa berdoa, maka sembuhlah. Wa yubri'ul akmaha wal abrasa, dan dia Nabi Isa itu membebaskan orang buta, menyembuhkan orang buta. Wal abrasa, dan orang-orang kusta, orang yang mempunyai penyakit kusta. Wa yahyil mauta biiznillah, dan bahkan ini bukan di kitabnya, tapi bahasa saya sendiri. Bahkan Nabi Isa itu mampu menghidupkan orang yang mati, tentunya dengan izin Allah. Wa yakhluqu, dan ia menciptakan, membuat linnasi minat tini kahayatit tayri, ia membuat kepada orang-orang atau bagi orang-orang itu dari tanah, bentuk tanah itu seperti burung. Fayanfukhu fihi, maka Nabi Isa meniupkan pada tanah itu. Fayakunu tayran, maka tanah itu menjadi burung asli atau burung yang nyata lah gitu. Dia menjadi burung yang bisa terbang. Biiznillah, tentunya dengan izin Allah. Wa yambi'u bima ya'kuluhun nas, dan ia Nabi Isa mengabarkan dengan apa orang-orang itu makan, apa yang sudah dimakan oleh orang-orang itu ketika pagi hari atau sebelumnya. Nabi Isa diwahyukan, Nabi Isa bisa mengetahui apa yang sudah ia makan orang-orang itu. Jadi ini mukjizat juga. Wa yadakhirunahu fi buyutihim, dan Nabi Isa juga memberitahukan kepada orang-orang itu apa yang sudah disimpan di rumah-rumah mereka. Jadi Nabi Isa itu mengetahui apa yang disimpan orang-orang ini di rumahnya. Ini juga merupakan mukjizat. Jadi Nabi Isa ini sebenarnya tidak mempunyai rumah dia. Jadi beliau itu sering keliling untuk berdakwah. Apabila teman-teman atau adik-adik yang pernah menonton filmnya, kan kita lihat Nabi Isa itu sering sekali ke sana kemari. Fayu'idu bikulli dzalika as-siqati bima jaa'a fit Taurati min khabari mu'jizati Rasul. Maka mengembalikan bagi tiap-tiap yang demikian akan satu kepercayaan, satu trust
bagi sesuatu yang datang fit Taurati pada kitab Taurat min khabari mu'jizatir rusuli dari informasi mukjizat-mukjizat para rasul. Jadi mukjizatnya Nabi Isa itu menguatkan apa yang sudah disampaikan di dalam kitab Taurat. Wa akhbaril qudratil ilahiyah, dan informasi tentang kekuasaan Tuhan, qudratil ilahiyah. Wa quwwata, dan mengembalikan. Nah, ini maf'ulnya maktub kepada as-siqah ini. Wa quwwatal iradah, dan mengembalikan pada yang demikian itu akan kekuatan al-iradatur rabbaniyah, yaitu kehendak Tuhan. Faqarraru, maka mereka apa artinya faqarraru? Mereka menetapkan an la jadida wa an la mazida, bahwa tidak ada yang baru, wa an la mazida, dan tidak ada tambahan, fima ulimu, pada sesuatu yang mereka ulimu, yang diketahuinya, wa syahaduhu, dan mereka menyaksikannya. Nah, mungkin maksudnya ini mukjizat yang sudah dilihat itu mereka itu bisa menceritakan kepada orang-orang, tidak dengan tambahan, tidak pula dengan al-jadid. Gimana maksudnya ini ya? Seperti biasa, bagi teman-teman yang menemukan kesalahan di dalam penerjemahan ini, dipersilakan untuk membetulkannya di kolom komentar. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.